Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa akuntansi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Saya Regita Octaviani dengan NIM 1012356. Saya Amelia Amanda Fauzia dengan NIM 1012368. Saya Ujang Muklis dengan NIM 1012365. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai merek. Apa pengertian merek, jenis merek, fungsi merek, manfaat merek, hingga strategi merek. Semoga video ini dapat membantu kalian semua memahami pentingnya peran merek dalam dunia pemasaran. Oke, pertama-tama kita masuk ke sebuah definisi terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih itu merek? Secara umum, merek bukan sebuah hiasan nama produk aja. Menurut Kotler dan Keller, merek adalah nama, simbol, atau kombinasi dari itu semua untuk mengidentifikasi suatu produk yang kita, dan yang paling penting, membedakan dari produk kita dengan produk kompetitor lainnya. Merek itu punya dua sisi mata uang. Ada identitas nyata secara fisiknya, seperti logo yang kita lihat, dan ada identitas emosional, yaitu rasa percaya yang tertanam di kepala pembeli. Nah, biar lebih jelas, merek itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, nama atau brand name. Ini bagian yang biasa kita ucapkan. Contohnya, kita menyebut Nintendo, Rinso, Toyota, dan lain sebagainya. Nama-nama brand lah yang seperti itu. Yang kedua, simbol merek atau brand simbol. Ini secara visual, murni, yang nggak bisa kita ucapkan tapi langsung tahu pas kita lihat. Contohnya lambang sayap Honda atau centangnya Nike. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, karakter dagang. Nah, karakter dagang ini adalah suatu maskot atau yang biasa kita temui dalam suatu produk-produk yang memiliki maskot-maskot, seperti Indomart memiliki Sidomart, terus McDonald memiliki Ronald McDonald. Nah, itu fungsinya biar kita ngerasa lebih dekat secara emosional dengan produk tersebut. Sekarang aku akan menjelaskan kenapa sih merek itu penting. Yuk kita bahas fungsinya dulu. Merek memiliki berbagai fungsi penting dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama, merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan produk satu dengan produk lainnya atau yang disebut dengan identity. Selain itu, merek juga membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Merek juga berperan dalam memperkuat desain visual, meningkatkan nilai perusahaan, mendukung strategi pemasaran, dan membantu aktivitas promosi dan periklanan. Dengan kata lain, merek merupakan aset penting yang dapat memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Selain fungsi umum tersebut, menurut pakar pemasaran Bielsen Simamora, pemberian merek itu punya 3 jalur manfaat yang saling menguntungkan. Yang pertama, manfaat merek bagi konsumen. Merek adalah jaminan kualitas. Konsumen jadi nggak pusing lagi membanding-bandingkan kualitas barang yang mau dibeli karena mereka sudah tahu standarnya. Merek juga bikin kita kepo kalau ada produk baru dari merek favorit kita. Yang kedua, manfaat merek bagi perusahaan. Ini jelas krusial banget karena merek memudahkan pengelolaan pesanan, melacak kalau ada komplain barang, memberi perlindungan hukum biar produk nggak diplagiat orang lain, dan memudahkan perusahaan memilih kelompok pasar yang berbeda. Yang ketiga, manfaat merek bagi publik luas. Merek mendorong persaingan yang sehat, menjamin kualitas barang di pasaran tetap konsisten, dan melahirkan inovasi baru setiap saat. Sekarang kita lihat jenis-jenis merek yang ada di dunia pemasaran. Ternyata merek itu gak cuma buat produk loh, ada 5 jenis utama. Yang pertama ada produk brand. Ini yang sering kita lihat, contohnya seperti mie instan dan smartphone. Yang kedua, personal brand. Ini untuk individu, contohnya untuk selebriti yang ingin membangun citra diri mereka. Yang ketiga, corporate brand. Ini nama perusahaannya utuh seperti Google dan Samsung. Yang keempat, geographic brand. Ini mengaitkan merek dengan daerah asalnya. Contohnya Kopi Toraja dan Batik Jogja. Yang terakhir, cultural brand. Ini mengangkat nilai dan karakteristik budaya suatu bangsa.
Nah, untuk membangun merek yang sekokoh itu, ada tahapan pengembangan yang dirumuskan oleh ahli pemasaran David Anker, yang biasa disingkat 5 kriteria kekuatan merek. Yang pertama, memorable, harus gampang diingat. Yang kedua, meaningful, punya makna positif yang mendalam. Yang ketiga, transferability, fleksibel dikembangkan ke produk lain. Yang keempat, adaptability, mampu menyesuaikan diri dengan tren zaman. Yang terakhir, protectability, aman secara hukum dan penciplakan. Makanya, dalam memilih elemen merek yang kuat, kita butuh strategi itu yang mencakup kemudahan pengucapan, makna yang relevan, visualisasi yang menarik, fleksibilitas pasar global, dan tentu saja kelayakan hukum atau legalitas. Demikian pembahasan mengenai bab 8 terkait merek dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Dari materi yang telah kami sajikan dapat dipahami bahwa merek merupakan aset penting yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan, loyalitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Terima kasih telah menyimak video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.